media audiovisual. Media audiovisual berasal dari kata media yang berarti bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat. Sehingga ide, pendapat, atau gagasan yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Kemudian ada jenis-jenis audiovisual. Jenis-jenis audiovisual itu ada dua. Yang pertama, audiovisual diam, dan yang kedua, audiovisual gerak. Selanjutnya ada macam-macam media audiovisual. Media audiovisual itu ada 4 macam. Yang pertama berupa film, televisi, video, ataupun slide. Kelebihan media audiovisual yang pertama, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata oleh guru. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi untuk belajar. Kelemahan media audiovisual. Yang pertama, media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal. Yang kedua, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Yang terakhir, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Langkah-langkah penggunaan media audiovisual ada 4. Yang pertama persiapan, yang kedua mempersiapkan kelas, yang ketiga penyajian, dan yang keempat aktivitas lanjutan. Setelah ini ada cuplikan video mengenai implementasi penggunaan media audiovisual. Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya dalam menambah ilmu pengetahuannya. Pada pembelajaran kali ini, adik-adik akan ditemani oleh Kakak Humairah Lara. Adik-adik bisa panggil kakak dengan panggilan Kak Ara. Nah, Kak Ara akan menemani adik-adik belajar, yaitu tema kita hari ini adalah kesehatan. Dan subtema kita adalah lingkungan sehat dan tidak sehat. Melalui pembelajaran ini, adik-adik diharapkan mampu membedakan kondisi lingkungan yang sehat dan yang tidak sehat. Wah, pastinya adik-adik sudah tidak sabar ya untuk belajar. Yuk, mari kita mulai. Sebelumnya, coba deh adik-adik perhatikan lingkungan yang ada di sekitar adik-adik. Bagaimana keadaan udaranya? Apakah sehat? Ya, jadi keadaan udara di setiap tempat itu tidak akan sama. Ada tempat yang udaranya bersih dan ada pula yang udaranya kotor. Oke, kita bahas yang pertama adalah lingkungan sehat. Lingkungan sehat itu memiliki udara yang bersih. Contohnya di tempat yang bagaimana? Iya, di daerah pegunungan. Karena masih terbebas dari polusi udara baik itu dari kegiatan industri ataupun lintas kendaraan bermotor. Dan di daerah pegunungan ini biasanya banyak terdapat tumbuhan dan pepohonan sehingga udaranya terasa segar. Apakah lingkungan sehat penting bagi adik-adik? Ayo, penting atau tidak? Iya, penting ya bagi kehidupan adik-adik karena kehidupan yang sehat itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Pernahkah adik-adik pergi ke daerah pegunungan? Kalau adik-adik sudah pernah, bagaimana keadaan di sana?
Jadi, daerah pegunungan merupakan contoh lingkungan sehat yang memiliki udara yang bersih, air yang jernih yang mengandung mineral, serta banyak oksigen bersih yang diperlukan untuk pernapasan dan juga kondisi tanahnya juga belum tercemar. Ya, kita selanjutnya akan membahas yang kedua, yaitu lingkungan tidak sehat. Jika pada lingkungan sehat tadi terdapat pada daerah pegunungan, maka contoh lingkungan tidak sehat itu terdapat pada daerah perkotaan karena terdapat berbagai kegiatan industri yang menghasilkan limbah dan dapat mencemari lingkungan. Asap bermotor dapat mengakibatkan polusi udara. Jadi, limbah dan asap dapat mencemari tanah dan sekitarnya yang dapat mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Maka dari itu, kelestarian lingkungan perlu dijaga guna mewujudkan lingkungan yang sehat. Karena pepatah agama yang sering kita dengar mengatakan bahwa kebersihan ataupun kesehatan adalah sebagian dari iman. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan lingkungan agar tetap sehat? Ya, di sini Kak Ara akan memberikan tipsnya, yaitu yang pertama, dengan cara mengadakan gerakan penghijauan ataupun reboisasi, yaitu penanaman tumbuhan pohon kembali. Yang kedua, membersihkan dan memperlancar saluran air. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, mengatur pembuangan limbah industri. Ya, jadi adik-adik semua sudah paham ya seperti apa lingkungan sehat dan yang tidak sehat, serta bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan. Ya, jadi Kak Ara harapkan dimanapun adik-adik semua berada dan tinggal di daerah manapun, adik-adik harus bisa menjaga dan melestarikan lingkungan ya. Karena hidup sehat sangat penting untuk kehidupan. Dan kehidupan yang sehat itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Jadi adik-adik semua harus menjaga lingkungan. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini ya adik-adik. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Dadah, assalamualaikum.